Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wahyu Wijaya dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan nomor NIM 2023144006. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran kedaulatan di wilayah udara negara Indonesia oleh pesawat sipil. Yang bagian pertama, ada abstrak. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang punya kekuasaan tertinggi dan berarti bebas dari kekuasaan negara lain. Wilayah kedaulatan negara mencakup pola ruang udara di atas wilayahnya. Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasuki. Masalah yang ada di dalam kedaulatan negara di ruang udara adalah pelanggaran batas yang sering dilakukan oleh pesawat militer atau pesawat sipil dari negara lain. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah hukum udara internasional yang ada sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimanakah penegakan hukum yang ada di dunia internasional dan di Indonesia sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus berdasarkan hasil penelitian. Hukum yang ada di Indonesia mempunyai beberapa persamaan dengan hukum internasional karena hukum udara Indonesia diadaptasi dari hukum udara internasional. Berdasarkan hukum udara internasional, Indonesia memberikan pemberitahuan dan peringatan memaksa pendaratan pada pesawat militer atau pesawat sipil asing tersebut, pengusiran dari zona terlarang terbang, melakukan penyidikan serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran maupun negara pelanggar apabila tindakan pelanggaran tersebut dianggap membahayakan keamanan dan pertahanan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bagian satu, pendahuluan. Kedaulatan negara merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga oleh suatu negara. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang punya kekuasaan tertinggi, yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain. Bebas dalam arti seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar. Wilayah kedaulatan negara mencakup pola ruang udara di atas wilayah, ditegaskan dalam pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 yang berbunyi, The contraction states recognize the every state has complete and exclusive sovereignty over airspace above its territory, atau yang diartikan sebagai pengakuan atas kedaulatan negara yang mutlak dan penuh tersebut berlaku bagi seluruh negara maupun negara yang bersangkutan bukan anggota konvensi. Kedaulatan menurut hukum nasional Indonesia adalah wewenang tertinggi berdasarkan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan mandala, kemerdekaan pemerintahan dengan kemerdekaan melaksanakan tujuan negara, serta berkebebasan penuh melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan menjalankan kebijakan luar negeri. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan bertanggung jawab terhadap wilayah. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat mengatur wilayah darat, laut, maupun udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan penerbangan, maupun kegiatan sosial lain. KRI adalah negara pantai atau coastal state. Komponen wilayah nasional terdiri atas daratan, lautan, dan ruang udara. Batas wilayah udara terbagi menjadi dua, yaitu batas wilayah udara secara horizontal dan batas udara wilayah secara vertikal. Kedaulatan Republik Indonesia secara vertikal tergantung pada kemampuan Indonesia mempertahankan kedaulatan di udara. Yang kedua, yaitu permasalahan. Yang pertama, bagaimana hukum internasional mengatur pelanggaran kedaulatan di wilayah udara? Yang kedua, bagaimana penerapan hukum udara nasional terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing? Bagian tiga, hukum internasional yang mengatur pelanggaran kedaulatan di udara. Dalam konteks masyarakat internasional, dapat mengakuan bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah negaranya tanpa ada keterikatan atau batasan dari hukum internasional. Dalam hukum udara internasional, pelanggaran batas wilayah kedaulatan di ruang udara diatur dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Dengan adanya perkembangan masyarakat internasional serta hukum internasional dan hukum udara internasional itu sendiri, maka kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayahnya itu tidak lagi bersifat penuh dan mutlak. Dalam hal pelanggaran kedaulatan udara, suatu negara yang terjadi karena suatu hal, maka guna melindungi pesawat udara sipil dari kekerasan senjata dari negara yang merasa dilanggar, yang sering berakibat fatal bagi keselamatan penumpang dan awak mereka, maka Konvensi Chicago 1944 diubah oleh Protokol Relating Amendment, The Convention on International Civil Aviation yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal. Bagian ditambahkan dalam Konvensi Chicago 1944 adalah pasal 3 yang mempunyai pokok uraian 1. Negara mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menggunakan jatuh terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya.
dan dalam hal melakukan prosedur pencegahan. Yang kedua, ditetapkan bahwa sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil untuk melakukan pelanggaran wilayah udara mendarat di pelabuhan udara negara itu yang ditentukan. Yang ketiga, setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh negara yang melakukan inspeksi terhadapnya. Untuk mendukung prinsip kepatuhan ini, setiap negara dituntut untuk memasukkan dalam perundang-undangan nasional. Yang keempat, setiap negara akan melakukan tindakan-tindakan agar pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya tidak dipergunakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan konvensi Chicago. Selanjutnya, penerapan hukum udara nasional di Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing. Negara Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sejak tahun 27 April 1950 dan telah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang mengacu pada Konvensi Chicago 1942. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 15, Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan pada bab 3 kedaulatan atas wilayah udara pada pasal 4 menyatakan bahwa NKRI berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udara Republik Indonesia yang diartinya sebagai negara berdaulat. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Nanti pada pasal 5 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penuh ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, dan ekonomi sosial. Namun disesuaikan dengan perkembangan hukum udara internasional dan perkembangan yang ada di Indonesia, maka peraturan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 6, yaitu dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan negara atas wilayah udara, Indonesia melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian sosial, pertahanan dan keamanan negara sosial, budaya serta lingkungan udara. Karena itu pemerintah menetapkan zona larangan atau batasan terbang. Beberapa contoh kasus di atas apabila terdapat pesawat udara sipil asing yang melanggar wilayah udara atau zona larangan terbang di Indonesia, maka satu, mana lalu lintas udara memberikan peringatan agar pesawat terbang tersebut meninggalkan zona larangan atau batasan terbang. Kedua, personel lalu lintas udara juga menginformasikan adanya pesawat udara yang melanggar zona larangan maupun batasan terbang pada aparat yang bertugas di bidang pertahanan negara. Ketiga, apabila peringatan yang diberikan tidak ditaati, maka dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara. Dan yang keempat, semua prosedur di atas merupakan peraturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada pasal 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, penutup. Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, negara Indonesia telah mengadaptasi dan mengacu pada hukum udara internasional. Hal ini dibuktikan dengan undang-undang di Indonesia memakai prinsip dari Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Dalam Konvensi Paris 1999, ulangi dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 terdapat daerah zona larangan terbang di mana negara kolam berhak melarang pesawat baik pesawat asing, sipil maupun militer untuk melalui ruang udara di wilayahnya. Negara Indonesia menetapkan zona larangan terbang dan sebagai negara yang berdaulat Indonesia berhak menindak segala sesuatu pelanggaran yang berada di wilayah jurisdiknya. Terdapat pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang oleh pesawat udara sipil dilaksanakan menegakkan hukum yang harus menjamin keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang, dan pesawat udara. Apabila terjadi pelanggaran, maka personel lalu lintas memberikan peringatan kepada pesawat agar pesawat meninggalkan zona terlarang tersebut. Personel lalu lintas udara juga menginformasikan adanya pesawat udara yang melanggar zona larangan terbang kepada aparat yang bertugas di bidang pertahanan negara. Pemerintah Indonesia memberikan tanggung jawab keamanan negara di bidang udara kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang juga berhak melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar kedaulatan wilayah udara di Indonesia. Selanjutnya, yang kelima kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa semua negara memiliki wilayah hukum baik di udara, darat maupun laut. Maka dari itu juga kita ingin melakukan ini untuk menuju negara lain dalam melalui jalur legal dan disediakan agar kita diberikan hukum yang berlaku di negara tersebut. Bagian yang keenam, daftar pustaka.
serta peraturan perundang-undangan dan konvensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.